Bab 581. Teriakan itu tak lain berasal dari Xiang Shaoyun. Setelah para tetua agung membawanya keluar dari pemakaman belakang, mereka tidak menerimanya sebagai murid. Sebaliknya, mereka hanya menyuruh Xiao Wei untuk mengirimnya ke area tempat tinggal murid inti. Bagaimanapun juga, Xiang Shaoyun tetaplah murid rekrutan khusus. Bahkan jika dia tidak diangkat sebagai murid pribadi siapapun, dia tetap memiliki vilanya sendiri. Bagaimanapun, para tetua agung semuanya tahu bahwa tetua penjaga makam telah secara pribadi membimbing Xiang Shaoyun. Mereka tidak akan berani melakukan apapun secara sembrono padanya setelah itu. Dalam perjalanan menuju kawasan perumahan, Xiang Shaoyun secara alami menanyakan kabar Tang Longfei, Lady Sura, dan yang lainnya. Sudah setahun sejak mereka bergabung dengan akademi. Dia mulai tidak sabar untuk mengetahui bagaimana keadaan mereka semua. Dia terutama khawatir masalahnya akan melibatkan mereka. Jika Xiang Shaoyun menanyakan tentang murid-murid lain, Xiao Wei mungkin tidak tahu apa-apa. Lagi pula, bukan berarti dia bisa mengawasi semua yang terjadi di akademi. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk Tang Longfei, Lady Sura, dan kawan-kawan. Dia memperhatikan mereka demi Xiang Shaoyun. Setelah mendengar tentang Tang Longfei dan Lady Sura, dan setelah mengetahui bahwa Lady Sura tinggal di area perumahan murid inti, Xiang Shaoyun datang bersama Xiao Wei. Ketika dia sudah dekat, dia merasakan sesuatu telah terjadi di Villa Lady Sura dan segera bergegas ke sana bersama Xiao Wei. Dia tidak menyangka bahwa hal pertama yang dilihatnya setelah dibebaskan adalah pemandangan ketiga wanitanya yang sedang diintimidasi. Itu membuatnya marah. Ketika suara Xiang Shaoyun terdengar, Yixuan dan Yue Huangquan menoleh. Satu-satunya yang mereka rasakan adalah hembusan angin yang menerpa mereka saat sesosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Melihat pendatang baru itu, pupil mata mereka menyempit. Mereka memiliki kesan yang sangat dalam terhadap orang di hadapan mereka. Dialah Xiang Shaoyun, orang yang langsung dilempar ke kuburan belakang setelah bergabung dengan akademi. Bisa dibilang Xiang Shaoyun telah mencetak rekor waktu tercepat bagi seseorang untuk dikirim ke kuburan belakang setelah bergabung. Semua orang percaya bahwa Xiang Shaoyun tidak akan bisa keluar, dan bahkan jika dia berhasil keluar, dia akan lumpuh. Namun, Xiang Shaoyun tampaknya telah meninggalkan kuburan belakang tanpa terluka, dan auranya tampak lebih mengesankan dari sebelumnya. Kesadaran itu membuat kepercayaan diri mereka goyah. Meskipun begitu, mereka sebenarnya tidak takut padanya. Lagi pula, Xiang Shaoyun hanyalah seseorang dengan fisik yang hebat. Itu tidak berarti bahwa kemampuan bertarungnya saat ini lebih tinggi daripada mereka. Singkirkan tangan kotor kalian dari mereka atau kalian semua akan mati, kata Xiang Shaoyun, matanya dipenuhi amarah. Sungguh kata-kata yang sombong. Kau pikir kau siapa? Shen Jiang, beri dia pelajaran. Biarkan dia mengerti bagaimana seharusnya dia bersikap di sekitar kita, kata Yixuan kepada pemuda di sampingnya. Pemuda itu sedikit lebih lemah dari Yixuan, tetapi dia tetaplah seorang kaisar perang dengan aura naga yang 95% sempurna. Pada dasarnya dia hampir merupakan kultivator alam kenaikan naga. Mendengar perintah Yixuan, Shen Jiang tidak membuang waktu untuk berbicara. Dia langsung menyerang Xiang Shaoyun. Sungai yang deras. Saat menyerang, Shen Jiang mengerahkan seluruh kekuatannya. Pancaran cahaya biru bersinar terang dari tubuhnya saat ia mengacungkan tombaknya, mengirimkan gelombang energi biru yang menghantam Xiang Shaoyun seperti sungai yang deras. Tak seorang pun yang mampu bergabung dengan Akademi Naga Phoenix bisa dikalahkan dengan mudah. Kemampuan bertarung Shen Jiang tidak lebih lemah dari Tang Longfei setahun yang lalu. Bahkan, dia tampak jauh lebih kuat dari itu. Dia 2 tahun lebih muda dari Tang Longfei, dan itulah alasan utama mengapa dia masih belum menjadi kaisar. Dapat disimpulkan bahwa Shen Jiang dan Tang Longfei memiliki bakat yang setara, dan satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah waktu kultivasi mereka. Setahun yang lalu, kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menimbulkan ancaman kecil bagi Xiang Shaoyun. Tetapi mengancamnya sekarang dengan kekuatan tempur seperti itu hanyalah mimpi. Ketika serangan Shen Jiang hendak mengenai sasaran, tubuh Xiang Shaoyun sedikit berputar, dan dia sepenuhnya menghindari serangan itu. Tangannya melesat seperti kilat dan meraih bahu Shen Jiang. Jari-jarinya menancap dalam-dalam ke daging Shen Jiang saat dia mulai merobek lengannya. Shen Jiang meraung seperti babi yang disembelih saat lengannya terlepas dari bahunya. Darah menyembur kemana-mana, menampilkan pemandangan yang mengerikan. Xiang Shaoyun tidak berhenti sampai di situ. Dia melemparkan lengan yang terputus itu dan menendang Shen Jiang, yang kesakitan luar biasa. Seperti anjing, Shen Jiang terlempar dan jatuh terhempas jauh. Yixuan, Yue Huangquan, dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Shen Jiang akan lumpuh hanya dengan satu serangan. Tentu, mereka juga mampu melakukan itu, tetapi mereka tidak akan berani menyerang sesama murid di akademi dengan begitu kejam. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk memotong satu lengan masing-masing, dan aku akan mengakhiri masalah ini. Jika tidak,
aku sendiri yang akan memotong lengan kalian, kata Xiang Shaoyun sambil menatap mereka dengan dingin. Dia telah menahan amarahnya selama setahun penuh. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah mengungkapkan bakatnya agar akademi memperhatikan dan membinanya, tetapi dia malah berakhir di kuburan belakang. Dia bahkan hampir terbunuh di sana. Meskipun tetua penjaga kuburan muncul untuk memberinya beberapa petunjuk, dia masih sangat marah. Yixuan dan Yue Huangquan pada dasarnya adalah target sempurna baginya untuk melampiaskan amarahnya. Mereka hanya kurang beruntung. Tentu saja, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Xiang Shaoyun, karena telah melukai sesama murid seperti itu, para penegak hukum tidak akan mengampunimu. Berlututlah dan tunduklah. Mungkin setelah itu kami akan mempertimbangkan untuk memohon keringanan hukuman atas namamu, kata Yixuan. Xiang Shaoyun meliriknya sekilas dan tanpa berkata apa-apa, menghilang begitu saja. Yixuan mengolah kekuatan angin dan memiliki indera yang tajam di samping kecepatan yang luar biasa. Namun, dia bahkan tidak menyadari apapun sebelum Xiang Shaoyun muncul kembali di belakangnya. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Tanpa ragu, Xiang Shaoyun melayangkan pukulan keras ke punggungnya. Seorang kaisar tingkat pertama seperti Yixuan terlempar dan batuk darah. Karena masih berpegangan pada saudari-saudari klan Han, mereka terseret bersamanya saat ia terbang. Namun, saudari-saudari klan Han tidak terluka. Mereka dengan cepat memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri dan mundur ke samping. Setelah membebaskan para saudari, Xiang Shaoyun tidak membuang waktu untuk mengejar Yixuan. Sebaliknya, ia menyerang Yue Huangquan. 9 tangga neter milik Overlord. Dia menggunakan 9 langkah neter milik Overlord dengan kekuatan angin, mencapai kecepatan yang membuatnya tampak seperti hantu yang tak terdeteksi. Yue Huangquan adalah orang yang licik. Dia segera menodongkan senjata ke tenggorokan Lady Sura dan mengancam, jika kau berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, lengannya tiba-tiba mati rasa, dan ia menjatuhkan pedang di tangannya. Ia telah terkena jari penjara ganas Xiang Shaoyun. Alih-alih mendekati Yue Huangquan, Xiang Shaoyun berpindah posisi dan menyerang dari sudut yang berbeda, langsung melepaskan senjata di tangan Yue Huangquan, dengan cerdik menyelesaikan krisis Lady Sura. Bab 582. Saat senjata Yue Huangquan terlepas dari tangannya, Lady Sura menghantamkan sikunya ke perut pria itu, lalu meraih lengannya dan membantingnya ke tanah. Bang! Benturan itu membuat Yue Huangquan bingung dan kehilangan arah, dan sebelum dia sempat bereaksi, sebuah belati muncul di tangan Lady Sura. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan mengayunkan belati itu ke lengannya. Yue Huangquan tidak diberi kesempatan untuk bereaksi. Begitu saja, dia kehilangan satu lengannya. Rasa sakit itu membuatnya meratap tanpa henti. Meskipun dia lebih kuat dari Lady Sura, kombinasi dari kecerobohannya, jarak yang dekat antara dia dan Lady Sura, dan ketidaksabarannya menghadapi kekejaman Lady Sura telah menyebabkan dia menderita hebat. Xiang Shaoyun melirik Lady Sura dengan penuh pujian sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Yixuan dan kawan-kawan. Mereka sangat ketakutan. Tanpa ragu-ragu, mereka mulai melarikan diri dari villa. Kepercayaan diri mereka telah hancur sepenuhnya. Mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan Xiang Shaoyun. Seperti yang kukatakan, kalian semua harus meninggalkan satu lengan masing-masing hari ini, kata Xiang Shaoyun sambil terbang maju dengan kecepatan tinggi. 9 tangga neter milik Overlord. Bergerak secepat angin. Dia membangkitkan kekuatan angin di tubuhnya dan menampilkan gerakan kaki yang sempurna seperti angin, dengan tujuan bergerak dengan kecepatan yang setara dengan kaisar tingkat keempat. Jika bukan karena baju zirah berat yang dikenakannya, dia bisa bergerak lebih cepat lagi. Xiang Shaoyun memusatkan perhatiannya pada Yixuan, yang merupakan penyusup tercepat dan salah satu pelaku dari kejadian tersebut. Karena itu, dia tidak bisa dibiarkan lolos. Dalam sekejap mata, Xiang Shaoyun berhasil menyusul Yixuan. Pedang Overlord Sky Flying Saber muncul di tangannya saat dia mengayunkan pedang itu ke depan. Pedang itu melesat di udara, dan selanjutnya, ratapan Yixuan terdengar. Salah satu lengannya telah terputus. Setelah selesai berurusan dengan Yixuan, Xiang Shaoyun meraung kepada yang lain, berhenti di tempat kalian. Teriakan itu didukung oleh kemampuan raungan harimau, dan langsung menyebar ke arah para penyusup yang melarikan diri. Selain itu, jiwa Xiang Shaoyun yang suci juga mulai memancarkan tekanan yang sangat kuat, kombinasi keduanya langsung membuat para penyusup terpaku di tanah. Desir! Desir! Tubuh Xiang Shaoyun berkelebat saat dia mengayunkan pedangnya beberapa kali, mengirimkan beberapa energi pedang terbang ke berbagai arah. Penguasaannya atas kesatuan pedang manusia, tahap pertama dari niat pedang, pada dasarnya telah mencapai kesempurnaan. Tak satu pun targetnya mampu menghindari serangannya, dan beberapa lengan terangkat ke udara. Tangisan memenuhi area tempat tinggal murid inti, menarik perhatian banyak murid inti dan menyebabkan mereka berhamburan keluar dari villa mereka untuk melihat apa yang terjadi. Mata mereka dipenuhi dengan keter Zhen Jing'an.
Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan berani menyerang dengan begitu kejam di lingkungan akademi, langsung memotong lengan beberapa murid. Pemandangan berdarah itu menghadirkan adegan yang cukup mencolok. Jika para penegak hukum masih tidak bereaksi setelah kejadian sebesar ini, mereka benar-benar tidak berguna. Tak lama kemudian, sekelompok penegak hukum tiba. Mereka semua adalah pengawas, murid dari angkatan sebelumnya yang tetap berada di akademi. Masing-masing dari mereka adalah kultivator yang sangat kuat. Siapa yang membuat keributan di kawasan perumahan? Menyerah segera atau mati, kata pemimpin itu. Suaranya lantang, menggema di dalam pikiran Xiang Shaoyun dan murid-murid lainnya. Hanya ada 5 pengawas dalam kelompok itu, namun kelimanya adalah kultivator alam fondasi jiwa. Orang-orang seperti Yisuan dan Yue Huangqin sebenarnya tidak mampu menyuap para pengawas ini. Satu-satunya alasan mereka berpatroli di tempat lain dan memberi Yisuan dan kawan-kawan kesempatan untuk membuat masalah adalah demi Dilin. Itu karena pemimpin kelompok penegak hukum ini adalah bawahan dari atasan Dilin. Pemimpin itu tidak menyangka masalah ini akan menjadi sebesar itu, dan masalah ini juga meningkat dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Dia tidak punya pilihan selain segera datang dan menangani insiden tersebut, memastikan agar tidak semakin memburuk. Jika tidak, dia akan dicopot dari jabatannya sebagai Kapten Regu Penegak Hukum. Namanya Ouyang Jianghu, salah satu murid terlemah dari angkatan sebelumnya. Setelah mencapai alam fondasi jiwa, kecepatan perkembangannya menurun drastis. Agar tetap bisa berada di akademi, ia menjadi pengawas, membantu urusan umum akademi. Ia segera mengarahkan pandangannya pada Xiang Shaoyun. Ia tidak tahu siapa dia, dan ia langsung melepaskan tekanan seorang ahli alam fondasi jiwa ke arahnya dan memarahi, "Apa yang kau tunggu? Menyerah." Bahkan Kaisar pun tidak mampu menghadapi penindasan ini. Karena itu, dia tidak berpikir bahwa murid yang baru bergabung ini akan mampu menahannya. Sayangnya baginya, Xiang Shaoyun hanya meliriknya dengan jijik sebelum kembali ke Villa Lady Sura. Xiang Shaoyun adalah orang yang bahkan mampu menahan penindasan Feng Huoshuo. Bagaimana mungkin dia takut akan penindasan Ouyang Jianghu? Ouyang Jianghu sangat marah atas penghinaan yang ditunjukkan. Dalam amarahnya, dia melancarkan serangan telapak tangan. "Biarkan aku mengajarimu sedikit rasa hormat." Serangan itu tampak tidak mengesankan, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika mengenai sasaran, bahkan jika Xiang Shaoyun tidak terbunuh, dia akan lumpuh. Harus diakui bahwa sebagai Kapten Regu Penegak Hukum, Ouyang Jianghu masih memiliki wewenang untuk membunuh. Namun, sebelum serangannya mengenai sasaran, serangan telapak tangan lain menghantamnya. Bang! Ouyang Jianghu terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus sebelum jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan kawah yang dalam di tempat ia jatuh. Bahkan seorang ahli alam fondasi jiwa seperti dia pun benar-benar terkejut oleh serangan telapak tangan itu. Apa gunanya mempertahankan penegak hukum yang tidak adil? Suara Xiao Wei terdengar lantang. Sebelumnya, ia tiba bersama Xiang Shaoyun. Alih-alih melakukan sesuatu, ia bersembunyi di tempat tinggi sambil mengamati semuanya. Ia belum pernah melihat murid baru yang begitu berani sebelumnya. Murid-murid baru ini benar-benar berani merebut wanita-wanita yang tinggal di area tempat tinggal murid inti. Oleh karena itu, dia tidak keberatan dengan cara Xiang Shaoyun yang kasar dalam menangani mereka. Baik Xiao Wei maupun Xiang Shaoyun adalah orang-orang yang pernah berada di kota Bloodsin. Bagi mereka, kehilangan lengan bukanlah masalah besar. Selama tidak ada yang terbunuh, Xiao Wei tidak peduli. Yang paling membuatnya kesal adalah kenyataan bahwa para penegak hukum itu menghilang begitu saja saat semua kejadian berlangsung dan baru muncul kembali setelah semuanya berakhir. Terlebih lagi, para penegak hukum itu bahkan menyerang Xiang Shaoyun tanpa peduli dengan apa yang telah terjadi. Meskipun Xiang Shaoyun belum diterima sebagai murid oleh para penjaga agung, mereka tetap menyuruh Xiao Wei untuk memperhatikan Xiang Shaoyun dengan saksama. Dari situ saja sudah jelas bahwa Xiang Shaoyun masih sangat penting bagi para penjaga agung. Bagaimana mungkin dia membiarkan para penegak hukum ini menyakiti Xiang Shaoyun? Bab 583. Para murid inti yang berjumlah banyak di daerah itu melihat apa yang terjadi, dan mereka semua memutuskan untuk diam-diam kembali dan melanjutkan apapun yang sedang mereka lakukan sebelumnya. Tak seorang pun dari mereka berani mengatakan apapun, tetapi mereka semua tahu bahwa orang aneh yang telah diasingkan ke zona terlarang di belakang akademi telah kembali. Xiang Shaoyun telah menimbulkan sensasi di akademi ketika ia pertama kali bergabung. Karena ia adalah murid baru dengan fisik terbaik, ketenarannya bahkan melampaui 8 orang aneh yang disembunyikan akademi. Setelah ia diusir, ia perlahan menghilang dari ingatan semua orang. Dengan kembalinya Xiang Shaoyun dan keributan besar yang baru saja ia timbulkan, mereka menyadari bahwa ia tidak lumpuh seperti yang dikabarkan. Bahkan, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang menakutkan. Mereka semua bersukacita karena tidak pernah menyinggung Xiang Shaoyun, sementara mereka yang telah melakukan sesuatu untuk menyinggungnya mulai merasa gelisah. Perlu diketahui bahwa Xiang Shaoyun diantar kembali secara pribadi oleh seorang tetua.
Makna di baliknya cukup jelas bagi semua orang. Xiang Shaoyun tak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia kembali ke Villa Lady Sura dan bertanya kepada ketiganya, apakah semuanya baik-baik saja. Lady Sura dan para saudari klan Han semuanya menggelengkan kepala. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Tanya Xiang Shaoyun kepada Lady Sura. Beberapa orang mengincar kita setelah melihat kau tidak ada di sini, kata Lady Sura dengan acuh tak acuh. Baiklah. Aku sudah kembali sekarang jadi kau tidak perlu khawatir lagi. Aku akan pergi ke tempatku dulu. Aku akan kembali lagi setelah selesai, kata Xiang Shaoyun. Dia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Musuh-musuhnya pastilah yang membuat masalah bagi ketiga wanita itu. Ia tidak bisa langsung menangani masalah itu, dan tidak pantas baginya untuk membuat Xiao Wei menunggu terlalu lama. Karena itu, ia hanya tinggal sebentar sebelum berangkat ke tempat tinggal barunya bersama Xiao Wei. Nyonya Sura dan para saudari klan Han juga memperhatikan Xiao Wei. Karena itu, tak seorang pun dari mereka berani mengatakan apapun lagi. Xiang Shaoyun mengikuti Xiao Wei ke sebuah villa yang tenang, dan kegembiraan langsung terpancar di matanya saat melihat apa yang ada di sana. Villa itu bahkan lebih besar dari Villa Lady Sura, dengan 3 bangunan utama. Banyak pohon tua ditanam di sekitar taman, dan aliran air jernih mengalir di sekitarnya. Di bawah aliran air terdapat kerikil berkilauan, dan banyak ikan bermain-main di air. Di tepi aliran air terdapat banyak tanaman herbal dan bunga spiritual, yang memenuhi udara dengan aroma yang lembut. Itu benar-benar villa yang sangat bagus. Bahkan ada formasi di dalamnya, yang meningkatkan kepadatan energi spiritual di dalam villa. Seseorang yang berlatih dalam jangka panjang di tempat seperti ini akan mampu maju dengan cepat. Ini adalah villa terbaik yang tersedia untuk murid inti, dan kalian bisa menganggapnya sebagai kompensasi atas apa yang telah kalian alami selama setahun terakhir, kata Xiao Wei. Tentu saja, jika kalian ingin terus tinggal di sini dalam jangka panjang, akan ada beberapa syarat. Apa? Ada syaratnya. Kukira ini seharusnya kompensasi, gerutu Xiang Shaoyun dengan kesal. Mungkin memang begitu, tetapi kau tetap saja tidak mematuhi para wali agung. Jika kami tidak memberi tekanan agar kau membuktikan bahwa pilihanmu benar, para wali agung tidak akan senang. Kau harus tahu bahwa mereka semua ingin menjadikanmu murid, dan kau telah menolak mereka semua, kata Xiao Wei. Dengan kekuatanmu, tidak akan sulit bagimu untuk tinggal di sini dalam jangka panjang. Kau hanya perlu tetap memenuhi syarat sebagai pemilik villa ini. Apa maksudmu sebenarnya? Xiang Shaoyun kini bingung. Maksudku, villa ini terlalu bagus. Villa ini memiliki ruang kultivasi gravitasi independen dan konsentrasi energi spiritual yang jauh lebih tinggi daripada villa-villa lain. Ini merupakan lingkungan kultivasi yang sangat baik yang didambakan banyak murid inti. Hati-hati, kata Xiao Wei sebelum menghilang begitu saja. Xiang Shaoyun akhirnya memiliki sedikit firasat tentang apa yang diisyaratkan Xiao Wei. Namun, dia menepisnya dengan tawa. Bagaimanapun, ini sekarang adalah tempatnya. Jika ada yang berani menantangnya, maka tidak ada yang bisa menyalahkannya jika dia tidak menunjukkan belas kasihan. Benar saja, begitu dia menetap di villa barunya, berita itu menyebar ke seluruh akademi. Aku dengar Villa Naga 1 di kawasan tempat tinggal murid inti kini telah diduduki. Siapakah yang berhasil lolos kualifikasi? Apakah Bai Li Yixiao si pendekar pedang yang tersenyum? Dialah satu-satunya yang berhak tinggal di sana. Bukan. Dialah Xiang Shaoyun yang memicu fenomena bintang 9. Dia telah kembali dari zona terlarang di belakang akademi dan bahkan menjadi lebih kuat. Dalam pertarungan pertama yang dia ikuti setelah kembali, dia memotong lengan beberapa ahli. Peringkatnya sekarang telah naik ke posisi ke-2888. Itu bukan apa-apa. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk pindah ke Villa Naga 1? Aku tidak bisa menerima itu. Tentu, Anda bebas untuk tidak setuju. Para tetua telah merilis berita bahwa mereka yang mampu mengalahkan Xiang Shaoyun akan dapat masuk ke sana. Tentu saja, untuk saat ini, hanya mereka yang berada di daftar unggas ular yang diizinkan untuk menantangnya. Mereka yang berada di daftar Jiao Luan dan Akademi Naga Phoenix tidak dapat menantangnya untuk saat ini. Oh, begitu. Menarik. Banyak orang di daftar unggas ular telah memasuki alam kenaikan naga. Dengan kekuatan mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan Xiang Shaoyun. Saat berita kembalinya Xiang Shaoyun menyebar, beberapa murid bertangan satu berkumpul di villa murid inti lainnya. Bagaimana mungkin Xiang Shaoyun melakukan itu? Sebuah suara marah terdengar. Suara itu bukan milik pemilik villa. Itu milik seorang pengikut yang juga saudara laki-laki pemilik villa. Namanya Disang, sedangkan villa itu milik Dilin. Disang adalah orang yang menyarankan Yue Huangquan dan kawan-kawan untuk membuat masalah bagi Nyonya Sura dan saudari-saudari klan Han. Dia tidak menyangka bahwa Xiang Shaoyun akan tiba-tiba kembali dan menyerang dengan begitu kejam. Itu terlalu berlebihan. Namun,
Tak satu pun dari mereka menganggap bahwa tindakan mereka mencoba menculik Nyonya Sura dan saudari-saudari klan Han dengan paksa juga berlebihan. Pemimpin aliansi harus menegakkan keadilan untuk kami, pinta Yisuan dan kawan-kawan. Seandainya mereka tidak cukup kuat, kehilangan satu lengan saja sudah cukup untuk membuat mereka nyaris tidak berdaya. Mereka bahkan tidak akan punya kekuatan untuk kembali ke sini. Pergilah dan fokuslah pada penyembuhan. Karena kalian semua membawa lengan yang terputus, saya yakin kalian akan mampu menyambungnya kembali. Saya akan memberikan solusi yang memuaskan untuk ini, Disang menenangkan kelompok tersebut. Satu-satunya yang bisa dilakukan Yisuan, Yue Huangquan, dan kawan-kawan adalah pergi dengan ekspresi muram. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah berharap aliansi dia akan melakukan sesuatu tentang hal ini. Jika tidak, reputasi aliansi dia akan hancur karena mereka. Setelah itu terjadi, tidak akan mudah untuk memulihkan reputasi yang hilang. Sialan. Bagaimana aku harus mulai memberitahu saudara ke-9 ini? Disang mengumpat setelah mereka pergi. Saat itu, seseorang di sampingnya berkata, pemimpin aliansi sedang mengasingkan diri. Dia pasti akan meninggalkan pengasingan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kita sebaiknya tidak mengganggunya sekarang. Aku mendengar sesuatu sebelumnya, jadi kita mungkin bisa memanfaatkan orang-orang dari Istana Gletser. Mereka mungkin tertarik pada saudari-saudari klan Han. Lagi pula, mereka semua mengkultivasi fisik es. Seberapa yakin kamu? Tanya Disang. Saya tidak yakin 100%, tetapi saya rasa memicu konflik di antara mereka tidak akan menjadi masalah, jawab orang lainnya. Bab 584. Tang Longfei, Ning Wenhuang, dan yang lainnya juga telah menerima kabar tentang kembalinya Xiang Shaoyun. Mereka juga telah mendengar tentang insiden yang melibatkan Lady Sura dan para saudari klan Han. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berkumpul di area tempat tinggal murid inti. Mereka langsung menuju Villa Naga 1 milik Xiang Shaoyun. Ini adalah tempat tinggal nomor 1 yang tersedia untuk murid inti, dan memiliki makna yang sangat penting. Bisa dikatakan bahwa bisa tinggal di sini melambangkan kemuliaan yang tak terbatas. Pada saat yang sama, itu juga melambangkan masalah yang tak ada habisnya. Seseorang tanpa kekuatan yang cukup tidak akan mampu tinggal di sini untuk waktu yang lama. Pada saat itu, seseorang bahkan mungkin akan menjadi bahan olok-olok. Ketika Tang Longfei dan Ning Wenhuang tiba, mereka mendapati bahwa sejumlah besar murid telah berkumpul. Apa yang terjadi di sini? Tanya Tang Longfei dengan terkejut. Jelas sekali. Mereka di sini untuk menantangnya, kata Ning Wenhuang. Mereka hanya mencari kematian, kata Tang Longfei dingin sambil menerobos kerumunan. Saat itu, suara Xiang Shaoyun terdengar dari dalam villa, kalian benar-benar merepotkan. Tuan muda ini bahkan belum menduduki tempatku, dan kalian sudah menantangku. Apakah kalian gila? Xiang Shaoyun, apa kau akan bersembunyi seperti kura-kura pengecut? Keluar sini. Aku akan menghajarmu, teriak seorang murid biasa. Tang Longfei berhasil melihat dengan jelas siapa murid yang berteriak itu. Dia segera berlari ke arah murid itu dan meraung, kau pikir kau siapa? Kau berani menantang saudaraku. Apa kau ingin aku menghajarmu di sini juga? Ketika murid itu melihat Tang Longfei, dia gemetar dan segera berkata, aku tidak mengatakan apa-apa. Lalu ia berbalik dan melarikan diri. Ia hanyalah seseorang yang mencoba mencari keuntungan di tengah kekacauan. Orang lain pun akhirnya memperhatikan Tang Longfei. Mereka tahu bahwa ia menduduki posisi menengah atas dalam daftar unggas ular dan jejak ketakutan muncul di mata mereka ketika melihatnya. Tentu saja, ada juga sejumlah orang yang bahkan tidak peduli padanya. Tang Longfei juga memperhatikan beberapa orang yang bahkan dia sendiri takuti. Dalam hati, dia bertanya-tanya, apa yang dipikirkan para tetua. Mereka pada dasarnya sedang memandang Shaoyun di atas lubang api. Shaoyun, Wenhuang dan aku datang berkunjung, teriak Tang Longfei. Tak lama kemudian, Han Suewei membuka pintu dan mempersilakan Tang Longfei masuk. Hal pertama yang dilakukan Xiang Shaoyun setelah menetap adalah mengundang Lady Sura dan para saudari klan Han. Ini adalah tempatnya sendiri, jadi dia memiliki kendali penuh atas siapa yang ingin dia izinkan masuk. Setelah mengizinkan Tang Longfei dan Ning Wenhuang masuk, Han Suewei berkata kepada kerumunan, Tuan muda saya mengatakan bahwa dia hanya akan menerima tantangan dari mereka yang berada di peringkat 1000 teratas dalam daftar unggas ular. Semua tantangan lainnya tidak akan diterima. Silakan pergi. Mereka yang berada di peringkat 1000 teratas daftar unggas ular pada dasarnya dapat dianggap sebagai 3000 teratas di antara semua murid baru di ketiga peringkat tersebut. Orang-orang ini dapat dianggap sebagai elit dari para murid baru. Bahkan Tang Longfei pun tidak berada di peringkat setinggi itu. Hebat. Saya Yun Zuo, peringkat ke-999 dalam daftar unggas ular. Dengan ini saya menantang Xiang Shaoyun, kata seorang pemuda berusia sekitar 27 tahun. Harus diakui bahwa individu ini sangat beruntung.
Ia kebetulan berada tepat dalam jangkauan tantangan yang ingin diterima Xiang Shaoyun, menduduki peringkat ke-999 yang menarik. Ia adalah seorang kaisar sejati. Seperti Tang Longfei, ia telah memasuki alam kaisar setengah tahun yang lalu. Sejak itu, ia telah menantang banyak lawan untuk akhirnya mencapai peringkatnya saat ini. Dari prestasi masa lalunya, jelas bahwa Yun Zuo ini bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Bahkan seseorang seperti Yue Huangquan, yang sudah menjadi kultivator alam kenaikan naga tingkat menengah, hanya menduduki peringkat di atas 2000. Mohon tunggu sebentar. Saya akan melaporkan ini kepada tuan muda saya, kata Han Shuiwei sambil kembali masuk ke dalam villa. Tak lama kemudian, ia kembali dan berkata kepada Yun Zuo, tuan muda saya mengundang Anda untuk masuk. Oh, tentu, Yun Zuo ragu sejenak sebelum setuju dan masuk bersama Han Shuiwei. Begitu memasuki villa, ia langsung tertarik dengan suasana di dalamnya. Meskipun bukan villa termewah, lingkungannya sangat cocok untuk kultivasi. Tak lama kemudian, di suatu tempat di dalam villa, ia melihat seorang pemuda dengan penampilan dan temperamen yang luar biasa. Tanpa ragu, pemuda itu adalah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun berbalik, menatap Yun Zuo, dan bertanya, kau menantangku. Sambil berkata demikian, ia menatap Yun Zuo. Jiwa sucinya mulai memancarkan tekanan tak berwujud yang menyapu dari dahinya ke Yun Zuo. Jiwa suci itu telah membawa kekuatan mental Xiang Shaoyun ke tingkat yang tak terbayangkan. Adapun jiwa suci itu sendiri, telah mencapai tingkat yang mendekati jiwa seorang penguasa. Pada titik inilah Xiang Shaoyun akhirnya memperoleh kemampuan untuk menggabungkan kekuatan mentalnya dengan kehadirannya yang tak tertandingi sebagai seorang raja. Ia kini mampu memancarkan sensasi yang dapat menyebabkan kondisi mental seseorang hancur sepenuhnya. Berdiri di hadapan Xiang Shaoyun, Yun Zuo tiba-tiba merasa bahwa Xiang Shaoyun adalah penguasa perkasa yang mengawasinya dari ketinggian, memberinya sensasi bahwa Xiang Shaoyun adalah seseorang yang tidak bisa dia lawan. Dia sendiri adalah seorang jenius yang mampu memasuki alam kaisar sebelum berusia 30 tahun. Meskipun dia bukan yang paling berbakat di antara semua, dia jelas termasuk yang terbaik di generasinya. Dia memiliki kemauan yang jauh melampaui orang biasa. Dia mengaktifkan kehadiran kultivasi alam kaisarnya, mencoba melawan tekanan Xiang Shaoyun. Namun, kehadirannya terus-menerus tercerai-berai di bawah penindasan Xiang Shaoyun. Perasaan tak berdaya itu sangat membebani pikirannya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Xiang Shaoyun akhirnya menghentikan tekanannya dan mengulangi pertanyaannya, apakah kau masih ingin menantangku? Yun Zuo menghela napas lega sambil tersenyum getir dan berkata, aku terlalu percaya diri. Lalu ia sedikit membungkuk pada Xiang Shaoyun sebelum berbalik dan pergi. Ia tahu bahwa dengan kekalahan total yang dialaminya, bahkan dengan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi, ia tidak akan mampu mengumpulkan kepercayaan diri apapun untuk melawan lawan ini lagi. Dia mulai mengeluh dalam hati, tidak mungkin ada orang dengan fisik luar biasa bintang 9 yang bisa dikalahkan dengan mudah. Sepertinya kita semua telah dibohongi. Saat meninggalkan villa, ia mendapati kerumunan yang sama masih menunggu hasil tantangannya. Ketika mereka melihat Yun Zuo pergi tanpa luka sedikit pun, mereka bingung. Apakah mereka setuju untuk bertarung di waktu yang berbeda? Yun Zuo bisa melihat keraguan mereka. Ia tak kuasa menahan senyum dan berkata, aku telah dikalahkan. Ini kekalahan telak. Siapapun yang merasa lebih kuat dariku, silakan menjadi penantang berikutnya. Lalu ia pergi dengan langkah lebar. Saat mengakui kekalahannya, ia tidak merasa malu. Sebaliknya, ia merasa lega. Hanya mereka yang berani menghadapi kesalahan mereka yang akan mampu meraih lebih banyak kesuksesan. Itulah sesuatu yang baru saja dipahami Yun Zuo. Kekalahan ini akan menjadi titik balik penting dalam perjalanannya menuju kebesaran yang akan diraihnya. Bab 585. Setelah Yun Zuo menyatakan kekalahannya, kerumunan di depan villa mulai berkurang. Mereka yang pergi adalah orang-orang yang tidak sebanding dengan Yun Zuo. Wajar jika mereka juga tidak memenuhi syarat untuk menantang Xiang Shaoyun. Harus diakui bahwa cara Xiang Shaoyun mengalahkan lawan tanpa pertarungan sesungguhnya cukup mengesankan. Sebenarnya, Xiang Shaoyun hanya merasa malas untuk bertarung. Dia telah menghabiskan banyak waktu melawan para kerangka selama berada di kuburan belakang. Sekarang setelah dia pergi, dia ingin beristirahat beberapa hari. Saudari-saudari klan Han itu memberinya informasi terbaru tentang urusan akademi selama setahun terakhir. Tentu saja, keduanya tidak tahu sebanyak Tang Longfei. Setelah Tang Longfei selesai berbicara, Xiang Shaoyun akhirnya memiliki pemahaman menyeluruh tentang urusan akademi. Ada puluhan faksi di akademi, dan ada 3 peringkat untuk semua murid yang baru direkrut. Bisa dikatakan bahwa akademi telah berubah menjadi tempat perselisihan. Bagaimana seharusnya para murid akademi berlatih dan berkembang? Mereka perlu mengandalkan kerja keras mereka sendiri. Ada 9 zona kultivasi di akademi yang dapat dimasuki para murid. Zona-zona tersebut masing-masing sesuai dengan emas,
kayu, air, api, tanah, angin, petir, cahaya, dan kegelapan. Apakah para murid berkembang atau tidak, itu akan bergantung pada diri mereka sendiri. Tentu saja, tidak mudah untuk masuk ke 9 zona kultivasi. Seseorang perlu membayar poin kontribusi yang cukup kepada akademi untuk setiap kali masuk. Adapun poin kontribusi, para murid perlu menyelesaikan misi untuk mendapatkannya. Semakin banyak poin kontribusi yang dibayarkan, semakin lama seseorang dapat tinggal di dalam zona kultivasi. Poin kontribusi juga dapat digunakan untuk membeli berbagai teknik pertempuran, ramuan, senjata, dan sebagainya dari akademi. Singkatnya, poin kontribusi di akademi setara dengan uang, mirip dengan poin kontribusi di kota Bloodsin. Tentu saja, ada juga beberapa zona kultivasi gratis di akademi. Ini dapat dianggap sebagai keuntungan yang diberikan kepada para murid karena bergabung dengan akademi. Namun, wajar jika zona kultivasi gratis tidak sebaik 9 zona kultivasi berbayar. Setelah mendengar tentang 9 zona kultivasi, Xiang Shaoyun teringat misi yang diberikan oleh penjudi jelek kepadanya. Ia diharuskan mencari situs suci. Rencananya adalah mencari situs tersebut jika ia punya waktu. Jika tidak, ia akan melupakannya saja. Lagi pula, ia sudah menyembuhkan dirinya dari racun penjudi jelek. Ia tidak perlu terlalu mempedulikan apa yang diinginkan penjudi jelek. Setelah menjelaskan seluk-beluk akademi kepada Xiang Shaoyun, Tang Longfei mulai menanyakan tentangnya. Shaoyun, ku dengar kau diasingkan ke pemakaman belakang. Benarkah itu terjadi? Desas-desus tentang pengasingan Xiang Shaoyun sangat masuk akal. Dia memang mengkhawatirkan Xiang Shaoyun selama ini. Sekarang setelah Xiang Shaoyun kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk menanyakannya. Xiang Shaoyun tersenyum. Ya, tapi aku berhasil mengambil untung dari bencana itu. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk membebaskanku. Kenapa mereka melakukan itu? Dengan fisikmu yang luar biasa, akademi seharusnya fokus pada pengembangan dirimu. Kenapa mereka melakukan hal sebodoh itu? Tanya Tang Longfei dengan bingung. Xiang Shaoyun tidak ingin terlalu banyak membicarakannya. Kakak Tang, ada hal-hal di mana kita benar-benar tidak punya pilihan lain. Karena kita sudah berada di sini, kita harus fokus pada pertumbuhan. Adapun hal-hal lainnya, sebaiknya kita lupakan saja untuk saat ini. Baiklah, aku akan menghormati keinginanmu. Tapi kau harus berhati-hati. Bagaimanapun, tingkat kultivasimu adalah kelemahanmu saat ini. Masih ada beberapa lawan tangguh di daftar unggas ular. Jangan sampai gagal karena kesalahan yang tidak masuk akal, kata Tang Longfei. Xiang Shaoyun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, aku tiba-tiba punya ide bagus untuk mendapatkan poin kontribusi. Ide apa? Aku juga kekurangan poin kontribusi, kata Tang Longfei, matanya berbinar. Tentu saja aku punya rencana yang bagus, tapi rencana itu hanya berhasil padaku, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, Xiang Shaoyun muncul di arena bela diri akademi. Dia meminta Tang Longfei untuk menyebarkan berita bahwa siapapun yang berhasil mengalahkannya akan dapat pindah ke Villa Naga 1 dan mendapatkan 10.000 poin kontribusi. Itu adalah jumlah poin yang besar dan tidak mudah didapatkan. Lagi pula, nilai poin kontribusi akademi sangat berbeda dengan poin kontribusi di Bloodsin City. Bisa dikatakan bahwa 10.000 poin kontribusi di sini setara dengan 100.000 poin kontribusi di Bloodsin City. Saat bergabung dengan akademi, seorang murid biasa diberikan 1.000 poin kontribusi gratis, sedangkan seorang murid inti diberikan 10.000 poin kontribusi gratis. Semua poin tersebut tercatat di lencana masing-masing murid. Sebagai murid inti, Xiang Shaoyun tentu saja juga diberikan 10.000 poin kontribusi. Tentu saja, dia tidak menawarkan hadiah itu begitu saja. Jika lawannya kalah, lawannya harus membayar 10.000 poin kontribusi kepadanya. Dengan kata lain, ini adalah duel dan taruhan, sebuah metode baginya untuk mendapatkan poin kontribusi dengan cepat. Tang Longfei cukup terkesan dengan kecerdasan Xiang Shaoyun karena mampu memikirkan hal seperti itu. Benar saja, setelah pengumuman dibuat, banyak penantang muncul. Di samping ring, Tang Longfei memiliki tempat taruhan dengan rasio pembayaran 1:1. Dia sendiri juga kekurangan poin kontribusi. Tentu saja, dia bukanlah tuan rumah yang adil karena dia hanya membiarkan orang lain bertaruh melawan Xiang Shaoyun. Namun, siapapun yang bertaruh di tempatnya melakukannya secara sukarela, jadi sebenarnya tidak ada yang tidak adil di dalamnya. Awalnya, Tang Longfei tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang berpartisipasi, tetapi begitu Xiang Shaoyun melangkah ke arena, sejumlah besar orang datang untuk memasang taruhan mereka. Tentu saja, mereka tidak mempertaruhkan banyak uang. Rata-rata, setiap orang mempertaruhkan sekitar beberapa ratus poin kontribusi, dan kemungkinan besar mereka hanya ada di sana untuk mencoba-coba. Di mata mereka, meskipun Xiang Shaoyun memiliki fisik yang luar biasa, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Seharusnya diketahui bahwa semua 1000 teratas daftar unggas ular adalah kultivator alam kenaikan naga.
Bahkan jika Xiang Shaoyun adalah kaisar perang, dia tidak akan bisa menang semudah itu. Kepercayaan mereka padanya semakin menurun ketika mereka melihat bahwa lawannya saat ini adalah Huang Quan, yang peringkatnya 50 tingkat lebih tinggi dari Xiang Shaoyun. Huang Quan menguasai kekuatan bumi dan memiliki kekuatan pertahanan yang mengesankan. Dia juga memahami kekuatan gravitasi dan mampu melepaskan kemampuan bertarung yang menakjubkan. Itulah mengapa penonton tidak terlalu yakin Xiang Shaoyun akan menang. Kerumunan yang cukup besar berkumpul di sekitar ring, dan mereka semua ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh seseorang dengan fisik bintang 9. Huang Quan tidak terlalu tinggi, tetapi tubuhnya cukup tegap. Ia mengenakan kaos tanpa lengan sederhana yang memperlihatkan otot-ototnya yang keras seperti batu. Jelas sekali ia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Huang Quan mengepalkan tinjunya pelan sebelum menatap Xiang Shaoyun dengan serius. Xiang Shaoyun, aku tidak datang ke sini untuk Villa Naga 1. Aku hanya ingin melihat apa yang begitu istimewa dari fisik bintang 9. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Hehe, ayo. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Bab 586. Begitu Huang Quan melangkah ke arena, dia langsung menyerang. Karena dia bukan kultivator yang fokus pada kecepatan, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif dengan menyerang lebih dulu. Dia melepaskan kehebatan kultivator alam kenaikan naga tahap pertama, mengeluarkan aura dominannya layaknya seorang kaisar dan mengelilingi Xiang Shaoyun dengan medan gravitasi yang terbentuk dari energi buminya. Dia menghantam Xiang Shaoyun dengan kedua tinjunya seperti sepasang meriam. Dia sangat kuat, seolah-olah dia adalah kaisar dari segala kaisar yang mampu dengan mudah mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat darinya. Pengeboman gunung. Kedua tinjunya membentuk serangan yang mampu menghancurkan 2 atau 3 gunung dalam sekejap. Ia memiliki kekuatan yang gagah berani dan menakutkan. Xiang Shaoyun merasakan perubahan di sekitarnya, yang menyebabkan tubuhnya berhenti bergerak. Tinju yang datang mendorong udara di sekitarnya untuk menyelimutinya, memberikan tekanan berat padanya. Kekuatan bumi. Tentu, biarkan aku melawanmu dengan kekuatan yang sama, kata Xiang Shaoyun sambil mengaktifkan bintang buminya, melepaskan energi bumi yang tak terbatas sebelum menghadapi serangan yang datang secara langsung. 4 kepalan tangan berbenturan, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Kedua petarung tetap terpaku di tanah dan berulang kali saling bertukar pukulan. Kepalan tangan berbenturan lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, mereka bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Penonton menyaksikan dengan penuh semangat, bersorak sesekali. Bagi mereka, alasan pertempuran itu tidak penting. Selama ada pertempuran seru untuk ditonton, itu adalah sesuatu yang layak dirayakan. Setelah beberapa kali saling pukul, Xiang Shaoyun merasakan lengannya mati rasa. Seharusnya orang tahu bahwa dagingnya sebanding dengan daging iblis, atau bahkan setan. Bahkan ketika menghadapi seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dia jarang merasakan apapun jika itu adalah bentrokan kekuatan fisik murni. Namun, ia sebenarnya merasakan sakit saat berbenturan langsung dengan Huang Quan. Terlihat jelas betapa kuatnya Huang Quan. Sebenarnya, Huang Quan juga tidak merasa baik-baik saja, dan hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Ia sudah terpaksa menggunakan medan gravitasinya. Meskipun begitu, Xiang Shaoyun tampak sama sekali tidak terpengaruh, mampu menandinginya dalam hal kecepatan, sehingga mustahil baginya untuk unggul dalam bentrokan tersebut. Dia bahkan telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengaktifkan kemampuan pembatuan yang dimilikinya untuk lebih mengeraskan tubuhnya. Bahkan seorang petarung tingkat 2 alam kenaikan naga pun akan kesulitan menahan serangannya dalam wujudnya saat ini. Namun, Xiang Shaoyun mampu menahan pukulannya dan bahkan mampu bertarung imbang dengannya. Kepercayaan dirinya mulai goyah. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu. Huang Quan meraung dan mengaktifkan kekuatan bumi di ketujuh bintangnya, mendorong kemampuan bertarungnya ke tingkat yang setara dengan kultivator alam kenaikan naga tahap ketiga. Inilah kekuatan sejati seorang jenius yang mampu bergabung dengan Akademi Naga Phoenix. Kedua lengannya berubah menjadi batu, dan kekuatan fisiknya mencapai tingkat yang menakutkan. Saat dia meninju, pukulannya lebih menyerupai gunung daripada kepalan tangan. Selain itu, gravitasi di arena semakin meningkat, mencapai kekuatan beberapa ratus kali lebih kuat daripada gravitasi biasa. Penonton pun gempar melihat perubahan tersebut. Mereka semua adalah murid-murid jenius yang mampu bertarung melebihi kemampuan mereka, tetapi tetap saja tidak mudah untuk melawan lawan yang 2 tingkat di atas mereka. Bahkan Xiang Shaoyun sedikit terkesan dengan demonstrasi kekuatan ini. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tentu saja dia tidak akan takut dengan kekuatan Huang Quan. Tetapi jika dia hanya mengandalkan kekuatan buminya, dia tidak akan mampu menandinginya. Karena dia sudah memutuskan untuk menghadapi Huang Quan dengan kekuatan bumi, satu-satunya pilihannya adalah menguatkan diri dan mengerahkan kekuatan buminya. Dia membanjiri sekitarnya dengan riak cahaya kecoklatan saat dia menangkis serangan yang datang dengan pukulannya sendiri. Bang! Kedua tinju itu beradu, dan salah satunya terlempar jauh.
Itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Tang Longfei, Lady Sura, dan para saudari klan Han dipenuhi rasa tak percaya. Mereka sulit percaya bahwa Xiang Shaoyun akan dikalahkan semudah itu. Yang lain juga berpikiran sama. Lagi pula, Xiang Shaoyun telah memotong lengan beberapa jenius pada hari pertamanya kembali. Seseorang seperti itu tidak akan dikalahkan oleh Huang Quan semudah itu. Alih-alih melanjutkan serangan, Huang Quan menatap Xiang Shaoyun dengan dingin dan berkata, "Aku tidak percaya hanya ini yang kau miliki. Gunakan seluruh kekuatanmu, atau kau akan mengalami kekalahan yang menyedihkan." Huang Quan saat ini berada dalam kondisi optimal, dan dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Melayang di belakangnya adalah proyeksi seekor naga yang telah rampung 15%, yang mewakili tingkat kehadirannya sebagai seorang kaisar saat ini. Adapun Xiang Shaoyun, ia terjatuh di tepi ring, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Ia tampak sangat menyesal. Ia akhirnya memahami perbedaan antara mengkultivasi satu kekuatan dan banyak kekuatan. Di masa lalu, dia mampu menunjukkan kemampuan luar biasa dengan kekuatan petir, emas, dan api. Namun, itu karena kekuatan petirnya bekerja bersamaan dengan tulang petirnya, sementara kekuatan emas dan apinya ditingkatkan oleh kepemilikan kekuatan unik dari masing-masing elemen tersebut. Adapun bintang-bintangnya yang lain, bintang-bintang tersebut belum sepenuhnya terisi dengan energi dari berbagai elemen. Dengan demikian, ia juga dapat memanfaatkan kekuatan bintang-bintang tersebut untuk mendukung tiga kekuatan utamanya, sehingga memungkinkannya untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Sekarang, kesembilan bintangnya telah sepenuhnya terisi dengan energi dari 9 elemen yang berbeda. Setiap kekuatan hanya dapat bergantung pada dukungan satu bintang. Dan sekuat apapun masing-masing bintangnya, itu masih kurang dibandingkan dengan seseorang yang menggunakan banyak bintang. Seandainya Xiang Shaoyun tidak terus-menerus memadatkan energinya dan bintang-bintangnya berbeda dari orang biasa, dia pasti sudah lama dihancurkan oleh 7 bintang Huang Quan, hanya mengandalkan satu bintang saja. Itulah kelemahan dari mengembangkan 9 kekuatan berbeda dengan 9 bintang. Xiang Shaoyun akhirnya memahaminya. Jika dia bersikeras hanya menggunakan satu kekuatan melawan Huang Quan, dia tidak akan memiliki banyak peluang. Aku menolak untuk percaya bahwa satu kekuatan saja tidak cukup untuk menghadapimu. Xiang Shaoyun menjadi keras kepala, dan setelah meraung, dia melepaskan kekuatan buminya saat menyerang Huang Quan sekali lagi. Setelah mengubah kedua lengannya menjadi batu, Huang Quan menjadi jauh lebih kuat. Dia tidak takut bertukar pukulan dengan Xiang Shaoyun. Setelah beberapa kali bertukar pukulan, Xiang Shaoyun terlempar lagi. Hal ini terus berulang, dan akhirnya, bahkan wajahnya pun memar akibat dipukul. Sialan! Memukul wajah itu tabu. Tuan muda ini masih bergantung pada wajah ini untuk mencari nafkah. Kau pasti mati sekarang. Xiang Shaoyun meraung marah sambil mulai menggunakan mantra kuno dengan energi buminya, seketika memasuki kondisi pikiran yang unik. Pada saat itu, ia tampak mampu merasakan sifat-sifat bumi, ketebalannya, luasnya, kebesarannya, dan daya tahannya. Pikirannya menjadi jernih dan tenang. Keadaan itu memungkinkannya untuk merasakan struktur dan atribut medan gravitasi di sekitarnya, memungkinkannya untuk merasakan kekuatan bumi yang tak terbatas di bawahnya. Memantulkan medan gravitasi. Bab 587. Xiang Shaoyun sangat peka terhadap energi. Itulah sebabnya dia mampu menciptakan teknik taktis, tarian kekacauan. Adapun medan gravitasi pantulan yang baru saja dia lepaskan, itu terjadi setelah dia berhasil merasakan susunan struktural medan gravitasi Huang Quan. Dengan menggunakan energi buminya sendiri, dia dengan cerdik menghancurkan struktur medan gravitasi lawannya, menyebabkan Huang Quan kehilangan kendali atasnya, dan menekannya dengan medan gravitasi tersebut. Pemahaman Huang Quan tentang perubahan aliran energi dan pengendalian energi sama sekali tidak tertandingi oleh Xiang Shaoyun. Lebih penting lagi, Xiang Shaoyun telah berhasil merasakan kedalaman kekuatan bumi, yang memungkinkannya meminjam energi bumi dalam jumlah tak terbatas dari tanah di bawahnya. Akibatnya, auranya meroket, dan proyeksi gunung menjulang muncul di belakangnya, memancarkan aura gunung yang tak tergoyahkan. Semua itu terjadi berkat dia mengingat mantra kuno yang diajarkan oleh tetua penjaga kuburan kepadanya. Mantra kuno itu menggambarkan kedalaman langit dan bumi, kekacauan primordial, serta yin dan yang. Mantra itu menceritakan kembali rahasia kuno, dan merupakan teknik kuno yang berkaitan dengan aliran. Namun kini, tampaknya mantra itu juga menjadi kunci menuju kedalaman kekuatan. Waktu yang dihabiskannya bersama tetua penjaga kuburan, menerima ajaran dari tetua penjaga kuburan yang tidak menyembunyikan apapun darinya, dan jiwanya yang baru diperoleh yang telah membersihkan dirinya dari kotoran, telah memungkinkan kekuatan pemahamannya tumbuh pesat. Akumulasi yang diperoleh dari ketiga hal tersebut menghasilkan pemahamannya saat ini tentang kekuatan bumi. Saat melepaskan medan gravitasi pantulan, Huang Quan merasakan tubuhnya menjadi lebih berat. Namun, peningkatan sebesar itu masih dapat diterima. Dia masih mampu mengejar Xiang Shaoyun, dan dia melayangkan tinju beratnya ke depan.
Dia yakin akan mampu mengalahkan Xiang Shaoyun sepenuhnya setelah mendaratkan satu pukulan lagi. Pikiran tentang kemenangan sama sekali tidak memberinya kegembiraan. Sebaliknya, ia kecewa dengan kekuatan Xiang Shaoyun. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, tinjunya berbenturan dengan tinju Xiang Shaoyun. Suara gemuruh terdengar, seolah-olah gunung-gunung saling bertabrakan. Setelah meminjam kekuatan bumi, kekuatan Xiang Shaoyun telah melampaui kekuatan Huang Quan. Setelah bentrokan berulang kali, Huang Quan mulai merasa lengannya tidak akan mampu menahan lagi. Medan gravitasi pantulan semakin memperburuk situasinya, dan akhirnya, dia terlempar jauh sambil batuk darah. Lapisan batu di sekitar kedua lengannya telah runtuh sepenuhnya, dan kulitnya retak serta berlumuran darah. Auranya mulai menurun, dan dia tidak bisa berhenti batuk darah. Dia menyadari bahwa bahkan organ dalamnya pun telah rusak. Kini jelas terlihat bahwa dalam pertarungan terakhirnya melawan Xiang Shaoyun, ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kesadaran itu membuatnya tak percaya. Seharusnya ia tahu bahwa ia menguasai kekuatan bumi, kekuatan yang dikenal karena pertahanannya. Sungguh mengejutkan baginya bahwa Xiang Shaoyun mampu menimbulkan begitu banyak kerusakan padanya menggunakan kekuatan yang sama. Ia jelas-jelas memegang kendali sepanjang pertarungan, tetapi dalam sekejap mata, semuanya tampak berubah. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya selama ini? Huang Quan bertanya-tanya dalam hati. Apakah kau menyerah? Tanya Xiang Shaoyun. Huang Quan ragu sejenak sebelum akhirnya berbaring lemah dan berkata, ini kekalahanku. Itu adalah kekalahan telak yang membuatnya yakin. Dia bahkan tidak bisa menemukan alasan untuk tidak menyerah. Xiang Shaoyun kemudian menarik energinya dan berkata, baiklah. Kalau begitu, 10.000 poin kontribusimu akan menjadi milikku. Huang Quan tidak bisa berkata apa-apa karena dia telah dengan sukarela menerima taruhan itu. Dia langsung mentransfer poin kepada Xiang Shaoyun tanpa ragu-ragu. Tentu saja, itu masih jumlah poin yang besar, dan itu membuat hatinya sakit. Seharusnya orang tahu bahwa mendapatkan poin kontribusi bukanlah hal yang mudah. Dia merasa agak tak berdaya menyadari bahwa dia telah menderita kekalahan dan kehilangan poinnya. Adapun para penonton di sekitar ring, setiap orang memiliki pendapat masing-masing setelah apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa merasa Xiang Shaoyun benar-benar tangguh, beberapa merasa tidak ada yang istimewa tentang dirinya, dan beberapa memperhatikan bahwa ia tampaknya mengembangkan banyak kekuatan yang berbeda. Di samping cincin itu, Tang Longfei dengan cepat mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memasang taruhan di stannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas poin kontribusinya. Ia dipenuhi kegembiraan setelah tiba-tiba mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Bagaimanapun, poin kontribusi diperlukan untuk bertahan hidup di akademi. Selalu lebih baik memiliki lebih banyak daripada lebih sedikit. Kemenangan itu meningkatkan peringkat Xiang Shaoyun sekali lagi, menempatkannya di posisi ke-953 dalam daftar unggas ular. Tepat saat dia hendak meninggalkan ring, seseorang melompat keluar dan berteriak, Xiang Shaoyun, aku ingin berduel denganmu. Xiang Shaoyun menjawab tanpa menatap orang itu, datanglah lebih awal besok jika kau ingin berduel denganku. Aku hanya menerima satu duel per hari. Lalu dia pergi. Dia telah memperoleh beberapa pemahaman baru selama duel tersebut, dan dia perlu segera kembali dan memperkuat apa yang telah dipelajarinya. Meskipun penantangnya tidak terlalu senang, dia tidak bisa mengatakan apapun. Jika dia terus mendesak, orang lain akan berpikir bahwa dia memanfaatkan petarung yang kelelahan. Itu akan agak tidak pantas. Setelah kembali ke vilanya, hal pertama yang dilakukan Xiang Shaoyun adalah memasuki ruang kultivasinya. Dia duduk bersila dan mulai memutar ulang adegan-adegan pertempuran sebelumnya. Dia fokus pada kekuatan baru yang telah dia pahami menjelang akhir pertempuran yang memungkinkan kemampuan bertarungnya meningkat pesat. Itulah hal utama yang perlu dia tanamkan dalam otaknya. Setelah beberapa waktu menganalisis kemajuannya, ia yakin bahwa pemahaman barunya itu semua berkat studinya tentang mantra kuno. Mantra itu memungkinkannya untuk meminjam kekuatan bumi di bawahnya di tengah pertempuran. Dengan kata lain, dalam pertarungan, selama ia tetap berada di tanah, ia dapat meminjam kekuatan bumi untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya. Prasyarat dari kemampuan itu adalah memahami kedalaman kekuatan bumi. Jika tidak, seseorang tidak akan bisa meminjam apapun. Memahami kedalaman itulah yang sangat membantu dalam penggunaan mantra. Xiang Shaoyun kemudian mulai berusaha menyerap kekuatan bumi dari tanah di bawahnya, mencoba mengukir sensasi itu dalam pikirannya selamanya, sehingga ia dapat mengulangi prestasi yang sama dalam pertempuran-pertempurannya di masa depan. Ini mungkin salah satu konsep kekuatan bumi, untuk menyatu dengan bumi guna meningkatkan diri tanpa batas. Saat ini, saya baru saja menyentuh permukaannya. Mungkin hari ketika saya dapat sepenuhnya mengendalikan hamparan tanah dan mengangkat gunung serta membelah tanah dengan lambaian tangan saya akan menjadi hari di mana saya sepenuhnya memahami kekuatan bumi. Mantra kuno itu sungguh mengesankan, pikir Xiang Shaoyun. Mungkin pemahaman kekuatan sedalam itu akan menutupi kekurangan dari menguasai 9 kekuatan berbeda.
Jika dia bertemu dengan kultivator elemen bumi yang juga memahami kekuatan yang sama, keunggulan itu akan hilang. Xiang Shaoyun tidak menyadari bahwa sangat sedikit orang yang dapat memahami kekuatan seperti itu sebelum mencapai alam fondasi jiwa. Kebanyakan orang hanya dapat memiliki pemahaman mendalam seperti itu setelah mencapai alam fondasi jiwa. Bab 588. Di dalam villa seorang murid inti, seorang wanita dengan pakaian muslim tipis menari-nari sambil memegang pedang. Saat tubuhnya yang mungil bergerak, kepingan salju jatuh dari langit, menciptakan pemandangan yang indah. Cuacanya panas dan cerah, namun wanita ini berhasil membuat salju turun di villanya. Itu adalah prestasi yang agak sulit dibayangkan. Ketika akhirnya ia berhenti bergerak, wajahnya yang cantik pun terlihat jelas. Pipinya yang tanpa celah, mata, hidung, dan bibirnya proporsional sempurna, sementara poni bergelombangnya semakin menonjolkan kecantikannya. Ia mengenakan pakaian putih salju yang sempurna menampilkan bentuk tubuhnya yang ramping. Ia tidak tinggi, dan ia tampak seperti peri salju yang cantik. Siapapun yang pernah melihatnya sebelumnya akan tahu bahwa dia adalah Han Chen Fei, wanita tercantum nomor 2 dalam daftar Naga Phoenix. Dia adalah gadis suci Istana Gletser, dan faksi yang ia dirikan di dalam Akademi Naga Phoenix juga disebut Istana Gletser. Sebagian besar anggota faksi tersebut adalah kultivator es dan air. Karena jumlah kultivator es relatif kecil, faksi yang dipimpinnya tampaknya tidak terlalu mengesankan. Tentu saja, dengan kehadirannya di dalamnya, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan padaku? Jika tidak, aku akan memasuki surga es untuk berkultivasi, kata Han Chen Fei sambil menatap seorang pria dan seorang wanita yang berdiri tidak jauh darinya. Keduanya sangat tampan cantik, pria itu tampan dan wanita itu cantik. Ketika mereka berdiri bersama, mereka tampak seperti pasangan yang sempurna. Sayangnya, orang yang menarik perhatian pria itu adalah Han Chen Fei, bukan wanita di sampingnya. Namun, pria itu selalu menjadi orang yang serius dan tidak banyak bicara, dan dia tidak pernah mengungkapkan perasaan sebenarnya. Meskipun dia adalah kultivator alam kenaikan naga tahap kedua, dia masih merasa rendah diri di hadapan Han Chen Fei. Wanita di samping pria itu melangkah maju dan berkata, "Tuan Muda Istana, kami baru-baru ini menemukan dua wanita dengan fisik beku es, tetapi mereka berdua adalah pengikut orang lain. Tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, hanya sekitar alam langit tingkat ke-8. Selain itu, mereka memiliki nama keluarga yang sama dengan Anda. Identitas mereka pasti agak istimewa. Kalau tidak, kau tidak akan membutuhkan waktu selama ini untuk memberitahuku tentang mereka," kata Han Chen Fei. "Ya, Tuan Muda Istana. Mereka adalah pengikut Xiang Shaoyun, yang baru saja kembali dari kuburan belakang. Dia sekarang adalah raja tingkat puncak, tetapi kami tidak yakin apakah dia sudah membentuk aura naga," jawab wanita itu. "Ceritakan saja semua yang kau tahu secara langsung. Jangan buang waktuku dengan omong kosong," kata Han Chen Fei dengan acuh tak acuh. Wanita itu tak berani menunda, dan dengan cepat menceritakan semua yang diketahuinya. Setelah mendengarkan seluruh cerita, Han Chen Fei tidak menjawab. Sebaliknya, ia memainkan rambutnya, tampak seperti gadis kecil yang menggemaskan. Pemandangan itu membuat pria itu termenung. Setelah beberapa saat, Han Chen Fei tersenyum tipis dan berkata, "Aku akan mengunjungi mereka besok." Keesokan harinya, Xiang Shaoyun kembali ke arena pada pagi-pagi sekali. Kali ini, selain villanya, ia juga mempertaruhkan 20.000 poin kontribusi yang dimilikinya. Sekarang, mereka yang ingin menantangnya juga harus memasang taruhan sebesar 20.000 poin kontribusi. Setelah mengetahui hal itu, beberapa orang yang hadir dalam hati mengutuk bahwa Xiang Shaoyun pasti sudah gila memikirkan poin kontribusi. Dalam satu sisi, mereka benar. Xiang Shaoyun memang sudah gila memikirkan poin kontribusi. Dia berencana mengumpulkan sejumlah besar poin sebelum memasuki 9 zona kultivasi unik akademi untuk mempersiapkan kenaikannya ke alam kenaikan naga. Dia telah mencapai titik di mana dia bisa mulai membentuk aura naganya. Dia hanya menunggu untuk lebih mengasah 9 kekuatannya sebelum membentuk auranya. Menerima tantangan dengan cara ini akan menjadi cara yang baik untuk mengasah dirinya. Penantang hari itu menempati peringkat ke-38 dalam daftar unggas ular. Namanya adalah Long Baqi. Ia memiliki nama yang agresif, dan klan Long adalah klan yang tangguh bahkan di seluruh wilayah kekuasaan. Karena Long Baqi ini berasal dari klan Long, ia mungkin memiliki hubungan keluarga dengan Long Si, yang berada di peringkat 10 besar daftar Naga Phoenix. Namun, tidak ada yang yakin apakah itu benar-benar terjadi. Penampilan Long Baqi sesuai dengan namanya yang agresif, ia tampak kasar dengan tubuh tinggi dan tegap. Saat berjalan, ia melangkah lebar dan memancarkan aura yang angkuh. Kesan pertama yang akan didapat siapapun saat melihatnya untuk pertama kali adalah sikapnya yang angkuh dan arogan. Keangkuhannya berasal dari tulang-tulangnya, seolah-olah tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang sebanding dengannya.
Ia mengenakan baju zirah emas yang berkilauan dan memegang kapak emas di tangannya. Ia berdiri di hadapan Xiang Shaoyun sambil berkata dengan lantang, "Xiang Shaoyun, tunduklah kepadaku, sang penguasa kecil, dan jadilah pengikutku. Jika tidak, kau tidak akan bisa keluar dari arena ini dengan kakimu sendiri hari ini." "Oh, kau mengaku sebagai penguasa kecil. Aku memang penguasa kecil. Sepertinya kaulah yang seharusnya tunduk padaku," kata Xiang Shaoyun, menekankan kata kecil. Suaranya penuh dengan rasa jijik, dia tidak pernah menyukai orang yang sombong. "Aku menawarkanmu jalan keluar yang mudah, tapi kau menolak. Rasakan sendiri akibatnya dengan kapakku," kata Long Baqi dengan nada tidak senang sambil mengangkat kapaknya dan mengayunkannya ke arah Xiang Shaoyun. Saat menyerang, ia memancarkan aura naga yang jernih dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menunjukkan kehebatan yang tak bisa diremehkan. "Karena kau menggunakan kekuatan emas, aku akan mengalahkanmu dengan kekuatan yang sama," kata Xiang Shaoyun sambil berubah menjadi harimau putih yang mengaum. Wujud harimau putih. Energi harimau putih yang menakutkan berputar-putar di sekitar tubuh Xiang Shaoyun. Saat keduanya saling mendekat, seolah-olah seekor harimau putih dan seekor naga benar-benar saling menyerang. Setelah menerima ajaran dari tetua penjaga makam, setiap serangan Xiang Shaoyun menjadi bersih dan lancar. Bahkan kekuatan serangannya meningkat lebih dari 30%. Namun, dia tidak langsung menghancurkan aura naga yang terbentuk oleh lawannya saat bentrokan mereka. Dia mencoba mengulangi apa yang telah dilakukannya sehari sebelumnya, membuat seolah-olah dibutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan lawannya. Dia takut orang lain tidak akan berani menantangnya jika tidak demikian. Dia tidak ingin mengurangi poin kontribusinya. Jika Long Baqi tahu apa yang dipikirkan Xiang Shaoyun, dia mungkin akan tergoda untuk menebas Xiang Shaoyun dengan kapaknya. Tentu saja, meskipun dia ingin melakukan itu, dia membutuhkan kekuatan untuk melakukannya. Seperti Huang Quan, Long Baqi adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat menengah. Namun, gaya bertarungnya jauh lebih fleksibel dibandingkan Huang Quan. Dia juga memiliki kekuatan serangan yang jauh lebih baik, dan tampaknya ada alasan di balik kesombongannya. Aura pertempuran berbentuk naga di sekelilingnya juga meningkatkan kemampuan bertarungnya, mendorongnya ke tingkat kultivator alam kenaikan naga tahap 3 puncak. Tampaknya Xiang Shaoyun tidak akan mudah memahami kedalaman kekuatan emas melalui pertempuran ini seperti yang dia lakukan pada duel sebelumnya. Bab 589. Saat bertarung melawan Long Baqi, Xiang Shaoyun berulang kali melafalkan mantra kuno dalam hati, mencoba merasakan kedalaman kekuatan emas. Namun, ia terus merasa belum sepenuhnya memahami, terjebak pada langkah penting terakhir. Sementara itu, semakin lama Long Baqi bertarung, semakin ganas ia menjadi. Ia memaksa Xiang Shaoyun untuk mundur berulang kali, dan ia hampir bisa melihat cahaya kemenangan. "Xiang Shaoyun, kau benar-benar bukan siapa-siapa. Bersiaplah untuk kekalahanmu," kata Long Baqi, yang telah memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan terakhir. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mengirimkan seekor naga terbang keluar dari kapaknya. Naga gantung ilahi. Dengan sekali ayunan kapak, naga emas melesat seperti kilat. Di udara, ia berputar dan tergantung terbalik saat ekornya membesar. Ekor raksasa itu kemudian menghantam Xiang Shaoyun. Ketujuh bintang Long Baqi menggerakkan serangan itu, dan aura pertempuran berbentuk naga miliknya, yang eksklusif untuk klan Long, semakin meningkatkan serangannya dan mendorong kemampuannya ke tingkat kultivator alam kenaikan naga tahap keempat. Pertunjukan kekuatan seperti itu membuat kerumunan orang tersentak kaget. Mereka tidak menyangka Long Baqi sekuat itu. Itu bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki seseorang dengan peringkatnya. Dengan kekuatan yang ditunjukkannya, dia bisa dengan mudah masuk ke peringkat 500 teratas daftar unggas ular. Ternyata, Long Baqi telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Tidak heran jika dia bersikap sombong. Itu hanyalah kedok untuk menipu semua orang. Xiang Shaoyun dapat merasakan ancaman serangan yang akan datang dan menyerah untuk menghadapi Long Baqi secara langsung. Dia mengaktifkan kemampuan instingnya dan segera menemukan titik lemah. Dia mengerahkan seluruh kekuatan bintang emasnya, mengeluarkan sejumlah besar energi emas ganas sambil nyaris menghindari serangan menggunakan 9 langkah Nether Overload-nya. Setelah menghindari serangan itu, dia dengan cepat melakukan serangan balik. Mengumpulkan kekuatannya ke tenggorokannya, Xiang Shaoyun menggunakan raungan harimau. Gelombang suara bergemuruh menyerang telinga Long Baqi, dan Xiang Shaoyun menggunakan manifestasi harimau putih. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya, menyerang dengan teknik bertarung yang telah disederhanakan setelah belajar dari tetua penjaga makam. Penyederhanaan tersebut memungkinkan kecepatan dan kekuatan serangannya meningkat. Lengannya, yang telah berubah menjadi cakar harimau, menghantam kapak, hampir membuatnya terlepas dari tangan Long Baqi. Dampak benturan itu menyebabkan Long Baqi kehilangan keseimbangan, dan Xiang Shaoyun segera menyerang dengan tangan lainnya. Jari penjara yang kejam.
Keduanya saat ini berada dalam jarak serang jarak dekat, dan dengan kecepatan serangan sinar tersebut, sinar itu langsung mengenai lengan Long Baqi, menciptakan lubang berdarah. Kapak emas itu akhirnya terlepas dari tangan Long Baqi. Xiang Shaoyun menggunakan manifestasi harimau putih sekali lagi dan menghujani Long Baqi dengan serangkaian serangan cepat, menyerang seperti harimau yang memburu mangsanya. Serangkaian serangan itu membuat Long Baqi bingung harus berbuat apa. Yang lebih menjijikkan lagi adalah kenyataan bahwa Xiang Shaoyun mengarahkan setiap serangannya ke wajah lawannya, menyebabkan wajah Long Baqi memar parah. Saat ia terhempas ke tepi ring, ia berdarah dari mata, hidung, dan mulutnya. Ia tampak sangat menyesal, tetapi sebenarnya, ia tidak terluka parah. Paling-paling, ia hanya sedikit pusing akibat benturan di otaknya. Xiang Shaoyun mengangkat Long Baqi dari lehernya dan berkata, "Kau kalah." Lalu ia melemparkan Long Baqi ke samping. Melihat Long Baqi yang telah dikalahkan begitu saja, kerumunan orang merasa bingung. Di mata mereka, Long Baqi memiliki kemampuan bertarung yang menakutkan, yang cukup untuk sepenuhnya mengalahkan Xiang Shaoyun. Meskipun Xiang Shaoyun juga menunjukkan kekuatan yang cukup mengesankan, ia masih tampak sedikit lebih rendah daripada Long Baqi. Namun di saat-saat terakhir, serangan Xiang Shaoyun tiba-tiba menjadi tajam dan akurat saat ia menyerang titik lemah Long Baqi sebelum melanjutkan dengan keunggulan yang baru diperolehnya untuk meraih kemenangan telak dalam satu serangan. Apakah itu karena insting bertarung Xiang Shaoyun? Tentu saja, mereka hanya bisa mengaitkan kemenangan itu dengan pengalaman bertarung Xiang Shaoyun yang kaya. Itulah mengapa dia mampu menemukan titik lemah Long Baqi dan meraih kemenangan secara kebetulan. Sebenarnya, kekuatannya lebih rendah. Terlepas dari apa yang mereka pikirkan, tidak dapat disangkal bahwa Xiang Shaoyun telah meraih kemenangan keduanya. Disang juga hadir di antara kerumunan. Saat ia memandang Xiang Shaoyun, yang sekali lagi meraih kemenangan, tatapan muram muncul di matanya. Ia bergumam, "Aku akan membiarkanmu tetap sombong beberapa hari lagi. Ketika saatnya tiba, kau akan mati di arena ini." Lalu dia berbalik dan pergi. Adapun Xiang Shaoyun, dia turun dari arena setelah menerima 20.000 poin kontribusi dari Long Baqi. Saat itu, seseorang mendekatinya. Itu adalah seorang wanita yang sangat cantik. Ia memiliki wajah oval, dan rambutnya diikat menjadi ekor kuda dengan pita merah yang tampak sederhana namun elegan. Senyum menawan menghiasi wajahnya, sementara sepasang matanya yang berbentuk bulan sabit memancarkan kelicikan. Saat ia melangkah dengan lincah, rambutnya bergoyang-goyang, membuatnya tampak penuh energi muda. Dia adalah Lily, menduduki peringkat ke-88 dalam daftar Jiao Luan. Dia tampak berusia awal 20-an, namun dia sudah menjadi kultivator tingkat 2 alam kenaikan naga. Dia memiliki fisik bintang 8 yang mengesankan, dan bahkan Long Baqi, yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, bukanlah tandingannya. Ia berdiri di hadapan Xiang Shaoyun, tersenyum, dan berkata, "Xiang Shaoyun, aku sudah lama menantikan pertemuan denganmu. Akhirnya, aku bisa bertemu denganmu hari ini." Mendengar reputasi seseorang memang tidak bisa dibandingkan dengan bertemu langsung. Ia berbicara dengan sopan sambil tersenyum cerah, memberikan kesan yang sangat menyenangkan. Siapapun yang melihat kecantikan yang sopan seperti ini pasti akan terpesona. Namun, Xiang Shaoyun bukanlah orang sembarangan. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia menjawab, "Gadis cantik, datang untuk menantangku. Pastikan datang lebih awal besok. Kuota hari ini sudah penuh." Fakta bahwa dia tidak tahu siapa Lily menyebabkan orang-orang di sekitarnya memandanginya dengan jijik. Meskipun Lily tidak ada di daftar Naga Phoenix, dia pasti mampu masuk daftar itu dalam waktu 2 tahun. Dari segi kecantikan, dia termasuk yang terbaik di akademi. Ketenarannya telah lama menyebar luas, dan dia memiliki banyak pengagum. Namun, ketika mereka mengingat bahwa Xiang Shaoyun baru saja kembali, mereka merasa dapat memahami mengapa dia tidak mengenal Lily. "Hehe, ya, aku memang tertarik untuk bertarung denganmu. Namun, aku belum memenuhi syarat untuk itu," kata Lily. "Aku di sini untuk mengundangmu ke Matahari Berkobar. Apakah kau tertarik untuk bergabung?" Matahari Berkobar. Xiang Shaoyun sedikit terkejut. Dia telah mendengar tentang berbagai faksi di akademi dari Tang Longfei, dan Flaming Sun adalah salah satu dari 3 faksi teratas, faksi yang dipenuhi oleh para jenius. Anggotanya hampir bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan di akademi. Anehnya, mereka ada di sana untuknya. Bab 590. Benar sekali. Matahari Berkobar. Kurasa kau pasti sudah pernah mendengar tentang kami. Selama kau bergabung dengan kami, tidak akan ada yang berkomentar meskipun kau tetap tinggal di Villa Naga 1, kata Lily dengan percaya diri. Dia yakin Xiang Shaoyun akan membuat pilihan yang cerdas. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, "Tentu, saya bisa mempertimbangkan untuk bergabung." "Apa syaratmu?" tanya Lily karena jawaban Xiang Shaoyun membuatnya penasaran. "Jadikan aku pemimpinnya," kata Xiang Shaoyun. Seketika itu,
wajah Lily membeku. Setelah menarik napas dalam-dalam, Lily bertanya, apakah itu jawabanmu? Ya, Xiang Shaoyun menegaskan. Baiklah. Aku akan memberitahu saudara-saudari matahari terbakar tentang jawabanmu, kata Lily dengan mata menyipit. Kemudian dia berbalik, mengibaskan kuncir rambutnya, dan berjalan pergi. Xiang Shaoyun dapat mendengar ancaman dalam suara wanita itu, tetapi dia tampaknya tidak peduli. Mustahil baginya untuk tunduk kepada orang lain. Ketika dia pergi mencari Tang Longfei, Lady Sura, dan para saudari klan Han, dia mendapati bahwa mereka juga telah dihentikan sebelum pergi. Xiang Shaoyun dengan cepat melangkah maju dan bertanya bahkan sebelum dia sampai di dekat mereka, Kakak Tang, apa yang sedang mereka lakukan? Tang Longfei tersenyum dan menjawab, tanyakan pada mereka. Pemimpin kelompok yang menghentikan mereka adalah seorang wanita. Ia berbalik, memperlihatkan wajah yang tampak seindah bunga teratai salju. Saat ia tersenyum, seolah-olah segudang bunga bermekaran, gunung bersalju mencair, dan kehidupan kembali ke dunia. Ia adalah kecantikan yang membuat dunia tampak hitam putih, dengan dirinya sebagai satu-satunya sumber warna. Bahkan Xiang Shaoyun pun terdiam saat melihat wajahnya. Ia bahkan tidak bereaksi seperti itu ketika melihat Lily. Namun, wanita ini benar-benar menarik perhatiannya. Untungnya, ia mampu pulih dengan cepat dan bertanya, siapakah Anda? Mengapa Anda mencari mereka? Xiang Shaoyun yakin kecantikan wanita ini sebanding dengan Ye Chaomu dan Yu Kaidi, karena ketiganya cantik dengan caranya masing-masing. Pria di samping wanita cantik itu mendengus dan berkata, kau bahkan tidak mengenal tuan muda istanaku. Kau pikir kau siapa? Jangan bersikap kasar, Leng Feng, kata Han Chen Fei sambil menatap tajam pria itu. Kemudian dia tersenyum pada Xiang Shaoyun dan berkata, saya Han Chen Fei. Sungguh membuka mata menyaksikan kekuatanmu di atas ring. Harus diakui bahwa Han Chen Fei fasih berbicara. Kata-katanya bagaikan musik di telinga. Cara bicaranya sangat bertentangan dengan penampilan luarnya yang dingin. Lagi pula, dia memang meningkatkan penilaiannya terhadap Xiang Shaoyun setelah bertemu dengannya. Hal itu terutama karena ia mampu pulih dengan cepat setelah melihat wajahnya, meskipun ia sempat kehilangan kesadaran sesaat. Nafsu yang biasanya terpancar dari mata pria lain saat memandanginya juga tidak ada di mata Xiang Shaoyun. Dari situ, jelas terlihat bahwa tekad pria ini lebih tinggi daripada orang biasa. Kau terlalu memujiku. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang kau butuhkan dari kakak Tang dan yang lainnya, tanya Xiang Shaoyun. Karena dia sedang mencari Tang Longfei dan kawan-kawan, seharusnya itu tidak ada hubungannya dengannya. Namun, dia tetap harus bertanya. Mereka bukan di sini untuk kami. Sebaliknya, mereka di sini untuk Han Qianwei dan Han Suewei, kata Tang Longfei. Xiang Shaoyun mengerutkan kening dan menatap saudari-saudari klan Han sebelum bertanya kepada Han Chen Fei. Apakah mereka telah menyinggung perasaanmu dengan cara apapun? Han Chen Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku hanya berharap mereka bisa bergabung dengan Istana Gletser. Kerumunan di sekitar mereka juga mendengarnya dengan jelas. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Penguasa muda Istana Gletser secara pribadi merekrut 2 pengikut seseorang yang tidak ada hubungannya dengannya. Masih bisa dimengerti jika dia secara pribadi merekrut beberapa murid biasa, tetapi melakukan itu untuk 2 pengikut membuat kerumunan bingung. Mereka mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang istimewa tentang saudari-saudari klan Han. Han Qianwei dan Han Suewei juga takjub, tetapi mereka tidak terlalu menunjukkan emosi mereka. Karena mereka telah memutuskan untuk menjadi pengikut Xiang Shaoyun, mereka akan tetap setia. Aku tidak akan ikut campur. Jika mereka bersedia bergabung, aku tidak keberatan, jawab Xiang Shaoyun tanpa ragu-ragu. Meskipun para saudari klan Han adalah pengikutnya, dia tidak punya waktu untuk mengurus mereka saat ini. Karena itu, mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Sekarang setelah mereka menarik perhatian orang lain, dia tidak keberatan memberi mereka lebih banyak pilihan. Tentu saja, orang juga bisa mengatakan bahwa dia sedang memberi mereka semacam ujian. Para saudari itu langsung menjawab, kami tidak akan bergabung dengan Istana Gletser. Kau seharusnya merasa terhormat bisa menarik perhatian tuan muda istana kami. Berani-beraninya kau menolak kebaikannya, jelas orang wanita cantik di samping Han Chen Fei. Dia adalah Han Ling Xuang, yang kekuatannya mirip dengan Leng Feng. Bersama-sama, keduanya bertindak sebagai tangan kiri dan kanan Han Chen Fei. Kita sudah menjadi pengikut tuan muda Xiang. Jika kita masih bergabung dengan Istana Gletser, itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak setia. Jika demikian, apakah Istana Gletser akan mempercayai kita di masa depan, balas Han Qianwei dengan tajam. Wajah Han Ling Xuang berubah muram. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Han Chen Fei membuka mulutnya, kalian berdua tidak akan hidup lama. Tidakkah kalian tahu itu? Apa maksudmu? Apakah kau mengancam kami? Tanya Han Suewei dengan nada tidak senang. Wajah Tang Longfei dan Lady Sura juga berubah muram.
Apa yang baru saja dikatakan Han Chen Fei terlalu provokatif. Han Chen Fei hanya tersenyum dan menjawab, tidakkah kau sadari bahwa setelah setiap kenaikan tingkat, kau menderita siksaan energi es di dalam dirimu? Mungkin kau masih bisa menahan rasa sakit yang kau derita sekarang. Tapi setelah memasuki alam kenaikan naga, mungkin itu tidak akan terjadi lagi. Lagi pula, kau benar. Karena kalian berdua telah memutuskan untuk menjadi pengikutnya, aku tidak akan bisa mempercayai kalian meskipun kalian bergabung denganku. Baiklah kalau begitu. Lagi pula, aku di sini terutama untuk melihat kemampuan Tuan Muda Siang. Sampai jumpa. Lalu dia berbalik untuk pergi. Sementara itu, para saudari klan Han diliputi keterkejutan. Pikiran mereka menjadi kosong. Han Chen Fei sepertinya tahu apa yang sedang terjadi pada mereka. Xiang Shaoyun tiba-tiba berseru, Han Chen Fei, aku akan mengajak mereka bergabung dengan istana Gletsermu. Xiang Shaoyun kini yakin bahwa Han Chen Fei telah mengetahui kondisi sebenarnya dari para saudari klan Han. Dia mungkin memiliki cara untuk membantu mereka. Karena itu, dia setuju mereka bergabung. Para saudari klan Han terkejut. Adapun Tang Long Fei, Lady Sura, dan Ning Wen Huang, mereka bingung. Han Chen Fei berbalik, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik, dan berkata, seperti yang kukatakan, karena kau sudah mendapatkan kesetiaan mereka, aku tidak akan menerima mereka. Kemudian dia pergi bersama Leng Feng dan Han Ling Suang tanpa tinggal lebih lama sedetik pun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.